Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini agenda kita mau bahas tentang integration dari logistik. Jadi ini adalah materi terakhir menjelang untuk UTS. Izinkan saya untuk share screen. Hmm, Sudah kelihatan? Sudah kelihatan teman-teman? Sudah ya? Oke, kita mulai. Di agenda hari ini adalah membahas tentang integrasi yang ada di logistik, di mana logistik itu kalau apa di, di teks kita ya, ini kok malah jadi kayak gini tuh. Ya, kalau di textbook kita itu di unit 4 tuh ya. Jadi logistik itu kan terdiri dari 3, procurement, sales order management, dan production. Nah, dalam ini akan saling berkaitan sehingga ada integrasinya apa yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kita akan bahas seperti apa sih sebetulnya integrasi yang ada di dalam logistik itu sendiri. Nah, di sini nampak bahwa dalam bisnis real bisa skenario dalam untuk mengintegrasikan antara procurement, sales order management, dan production. Ketika di perusahaan retail, ya, maka perusahaan itu bisa mengintegrasi antar penagihan dan juga dengan aktivitas perusahaan tersebut. Itu kalau di bisnis retail. Sementara kalau di bisnis manufaktur atau perusahaan manufaktur, maka perusahaan itu bisa mengikat antara procurement, sales order, dan production. Sehingga ini akan bisa mensupport keberhasilan di dalam perusahaan yang bersangkutan. Kenapa bisa mensupport keberhasilan? Karena ketika logistik ini, ketiganya diintegrasikan, maka akan mendasarkan eh, satu data untuk 3 aktivitas tersebut. Ya, sehingga data itu menjadi efisien dan efektif, dan ini juga akan bisa mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan ya, yang mungkin bisa terjadi. Kenapa? Karena di sini kan datanya satu, terseral untuk semua departemen. Nah, itu. Jadi ada keterkaitan ya antara procurement, sales order management maupun production. Sekarang kita akan review, lihat satu persatu ya, mulai dari procurement dulu. Nah, bagan ini menunjukkan proses bisnis yang ada di procurement. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari dan teman-teman juga sudah lakukan proses pickingnya,
ya bahwa procurement itu dimulai dari demand determination, penentuan permintaan. Nah, penentuan permintaan ini tentu dasarnya eh, diperoleh dari data yang ada di sales. Ya, sehingga kan ada keterkaitan ya antara procurement dengan sales. Nah, ketika dilakukan demand determination, maka itu eh, mendasarkan pada dokumen ya purchase requisition ya permintaan pembelian. Ada dokumen permintaan pembelian atau purchase requisition. Nah, kemudian dengan adanya demand determination, penetapan permintaan, ya, maka kemudian ditindaklanjuti dengan source determination dan vendor selection. Ya, untuk memilih vendor ya, dalam pembelian produk ya, memilih vendornya siapa, menentukan sumbernya dari mana. Nah, ketika ini dilakukan, maka akan dimunculkan RFQ, Request for Quotation, permintaan penawaran. Nah, atas dasar permintaan penawaran dan kemudian pemilihan vendor, maka baru dilakukan proses purchase order, pembuatan purchase order, sehingga di sini nanti akan dihasilkan dokumen purchase order. Nah, setelah purchase order dilakukan, baru purchase order itu dimonitoring. Maka di sini ada order monitoring. Monitoringnya bisa nanti dilihat berdasarkan purchase order status maupun purchase order historinya. Nah, setelah itu, setelah dilakukan order monitoring, maka diikuti adanya good receipt, ya, penerimaan barangnya. Ya. Hingga di sini karena ada penerimaan barang, maka dokumen materialnya tentu akan berubah. Nah, bagian accounting akan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap dokumen materialnya. Jadi debit kreditnya, jurnalnya disesuaikan. Setelah itu baru diikuti tindak lanjut adanya invoice tagihan. Nah, tagihan ini sebelum dibayar tentu ada verifikasinya. Setelah diverifikasi, maka baru dilakukan payment atau pembayaran. Nah, jadi urusan tagihan, pembayaran itu yang mengeksekusi adalah bagian accounting. Karena ini merupakan pembelian, maka istilah pembayarannya disebut dengan outgoing payment. Ya, outgoing payment karena kita melakukan pembayaran. Nah, itu proses bisnis procurement. Jadi tahapannya seperti itu. Seperti yang sudah kita lakukan prakteknya beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk membuat procurement atau purchase order dibutuhkan dua data. Data apa? Ada yang tahu teman-teman? Data yang dibutuhkan ketika proses procurement. Halo, Assalamualaikum. Suara saya terdengar enggak ya? Halo, Terdengar Ibu. ya, oke. Data apa yang dibutuhkan untuk proses procurement? Vendor master record sama material master, Bu. Ya, benar sekali. Jadi ada ini di sini sudah ditulisin ya, vendor master record dan material master record. Itu data yang dibutuhkan untuk procurement.
Sementara organization elemennya ada 3 di sini, ya. Company code, purchasing organization, dan purchasing group. Nah, itu inti, ya, yang berhubungan dengan proses bisnis di procurement. Oke, ada pertanyaan nggak dengan procurement? Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa raise hand ya, atau langsung ngomong aja, boleh. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dengan proses untuk sales order management. Jadi proses bisnis di sales order management nampak seperti yang ada di bagian ini. Dimulai dari adanya pre-sales activity, aktivitas sebelum melakukan penjualan. Jadi saat ini kita berada di departemen penjualan. Kalau kita mau melakukan penjualan, biasanya kita melakukan usaha untuk bisa menarik customer agar customer itu mau membeli gitu. Nah, itu yang di marketing disebut dengan promosi. Ya. Kita lakukan promosi dulu agar kemudian konsumen tahu tentang produk kita dan kemudian harapannya konsumen itu tertarik untuk mau membeli produk kita. Nah, jadi terbujuk gitu ya membeli produk kita. Nah, ketika konsumen itu tertarik, maka di situ di istilah yang di SAP itu disebut sebagai inquiry. Nah, di sini. Jadi inquiry itu adalah permintaan dari konsumen yang sifatnya belum formal. Nah, belum formal. Jadi konsumen sudah tertarik ingin membeli, tapi masih ingin tanya-tanya dulu, ya misalnya tentang harganya, spesifikasi komplitnya seperti apa, tentang produk itu. Nah, itu inquiry. Nah, atas dasar inquiry ini nantinya bisa digunakan untuk membuat sales order. Nah, di samping inquiry, dasar membuat sales order itu bisa juga dari quotation. Dan masih ada satu lagi apa ya? Referensi untuk membuat sales order apa aja, teman-teman? Halo, ada yang tahu? Referensi untuk membuat sales order. Ada apa? Sales, sales contract. Ya, betul sekali, sales kontrak. Ya. Jadi ada 3 ya. Pertama inquiry, kedua quotation, ketiga sales kontrak atau sales agreement. Nah, atas dasar itu, apakah inquiry, quotation, atau sales kontrak, baru digunakan untuk masuk ke tahap kedua di sini, membuat sales order atau sales order creation. Sehingga di sini dihasilkan dokumen sales order. Nah, kemudian sales ordernya udah dibuat, dilanjutkan dengan tahap ketiga, yaitu availability check. Mengecek ketersediaan barang yang dipesan ini tadi. Nah, mengecek apakah barang yang dipesan, yang diorder tadi, tersedia atau enggak. Nah, itu availability check. Kalau tersedia, ternyata maka dilanjutkan dengan kegiatan outbound delivery ya, untuk pengirimannya sehingga di sini dibuat dokumen-dokumen delivery-nya. Nah, setelah dokumen delivery-nya siap, baru dilanjutkan dengan transportation. Ya, transportasi. Ini akan berhubungan dengan penetapan shipping point-nya. Jadi nanti transportasinya mau lewat shipping point yang mana? Ya, apakah lewat udara, darat, atau laut misalnya. Kemudian juga di sini ada rutenya. Rute pengirimannya lewat jalur seperti apa. Setelah itu disiapkan adanya picking dan good issue. Kalau picking itu penyiapan barang dari gudang untuk disiapkan mau dikeluarkan. Tapi masih ada di perusahaan, belum keluar dari perusahaan barang itu.
Sehingga kalau picking itu jumlah barangnya masih sama. Nah, karena belum berkurang karena masih ada di dalam perusahaan. Tapi begitu good issue, ya, good issue itu barang sudah keluar dari gudang OTW ke customer sehingga jumlah barangnya itu sudah berkurang. Maka ketika good issue ini akan mempengaruhi warehouse management sistemnya. Sebenarnya akan menghitung ya, jumlah barangnya berkurang sejumlah yang dikirim ke. Nah, kemudian good issue biasanya juga akan disertai dengan debit kreditnya tentu akan berubah. Nah, setelah itu baru ditindaklanjuti dengan pembayaran. Karena billingnya sudah oke, nggak ada masalah, maka baru dilakukan pembayaran atau payment. Nah, di sini karena kita menjual, berarti kita akan menerima pembayaran. Maka istilahnya di sini incoming payment. Nah, kita akan dapat masukkan uang ya, incoming payment. Nah, kalau tadi di pembelian, istilahnya apa tadi di pembelian, di procurement, pembayarannya, istilahnya berbeda loh ya. Kalau di sales Outgoing order, payment. ya benar sekali. Kalau sekali lagi diperhatiin, di sales order management, istilahnya incoming payment. Sementara kalau di procurement, karena membeli, maka ini istilahnya adalah outgoing payment. Nah, jadi berbeda. Ya, sama-sama paymentnya. Itu ya. Itu untuk proses sales order management. Nah, ketika membuat sales order dibutuhkan dua data. Data apa itu? Data apa teman-teman? Customer master sama material master. Ya, benar sekali. Customer master di sini ya, sama material master. Jadi kalau kita jualan kan kita mesti tahu kan ya, barangnya apa, materialnya apa, maka harus ada material masternya. Kemudian barang itu eh, dijual kepada siapa, berarti kita harus tahu customernya. Nah, jadi harus ada data customer master. Nah, kemudian organisasi elemennya ada company code dan ada sales area. Kita tahu sales area itu kombinasi dari sales organization, distribution channel, dan division. Jadi kalau ditanya organization elemen untuk sales order terdiri dari company code, sales organization, distribution channel, dan division. Nah, itu proses dari sales order management. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Nah, kalau ada silakan ya langsung bicara aja atau bisa resen. Nah, sekarang kita masuk ke proses bisnis untuk production. Kalau production berarti kita sekarang berada di posisi departemen produksi atau operasi ya, operation. Jadi kita ada di departemen untuk membuat produk ya yang mau kita jual atau kita tawarkan ke customer. Nah, dimulai dengan order creation, pembuatan order yang mau diproduksi. Jadi kita itu mau produk apa, ya, mau memproduksi produk apa, ya.
Tentu mau berproduksi produk apa itu berarti kita mau memproduksi produk yang diminta oleh konsumen. Oleh karena itu, datanya berasal dari departemen penjualan. Ya. Orang-orang penjualan itu kan yang tahu kan ya, konsumen itu butuh produk apa atau pesen produk apa. Nah, data itulah yang kemudian di-link ke bagian produksi. Sehingga bagian produksi di sini bisa membuat ordernya, ya, atau istilahnya order creation. Nah, ketika dilakukan order creation, maka di sini dihasilkan dokumen production order. Setelah kita buat order creation-nya, baru dilanjutkan dengan mesin occupancy. Jadi, menyiapkan atau menetapkan ya, mesin-mesin yang dibutuhkan untuk membuat order ini tadi. Jadi order ini tadi membutuhkan mesin apa aja disiapkan di sini. Ya. Penggunaan mesinnya apa aja. Nah, disiapkan di sini. Setelah itu tahap yang ketiga masuk ke order release. Order release itu intinya adalah memberikan approve terhadap order ini tadi. Apakah order itu disetujui atau tidak. Jadi ada orang yang bertanggung jawab ya terhadap penetapan pembuatan order tadi. Nah, ini biasanya adalah manajer produksi yang melakukan approve-nya. Ya. Nah, setelah ordernya dirilis oleh manajer produksi, maka order itu biasanya akan dikirim ke ke pabrik ya, ke bagian pabrik atau plant. Maka order tadi harus dilakukan print ya. Sehingga di sini ditindaklanjuti adanya order printing, mencetak order tadi itu ya, untuk dikirim ke bagian plant. Sehingga orang-orang plant tahu bahwa mereka harus membuat atau memproses produksi order tersebut. Nah, setelah order painting baru dilanjutkan dengan material staging. Penyiapan materialnya, ya, barang-barang bahan-bahannya untuk membuat order tadi. Ya. Jadi disiapkan bahan-bahannya apa, ya, yang akan diproduksi untuk membuat order tadi itu. Itu material staging. Setelah menyiapkan bahan-bahannya dan semuanya udah siap, bahan siap, mesin siap, ya, sehingga order yang sudah dirilis tadi bisa dilakukan proses produksinya atau disebut order creation. Order execution, ya. Mengeksekusi order berarti melakukan proses produksi terhadap order tersebut. Nah, setelah execution-nya selesai, baru dilakukan confirmation, ya. Mengkonfirmasi ya hasil proses produksi ini tadi. Ya. Jadi konfirmasi ini berisi tentang data-data tentang bahwa order sudah diproses produksi dengan jumlah berapa, personelnya berapa, ya, pada tanggal berapa dan seterusnya. Ya. Itu confirmation. Nah, setelah confirmation baru diikuti dengan good receipt. Ya. Penerimaan, ya, jadi barang good receipt. Barang mau masuk ke gudang tentunya setelah dari proses produksi, ya, good receipt dilakukan, ya, sambil kemudian dilakukan settlement. Settlement itu penyelesaian yang berhubungan dengan alokasi biaya-biayanya atau perhitungan biaya. Ya. Sehingga di sini akan bisa ditentukan HPP-nya, ya, harga pokok penjualannya nanti berapa. Dihitung berdasarkan ini harga biaya-biaya produksi yang dilakukan. Maka di sini harus ada settlement-nya, penghitungan tentang biaya. Nah, itu ya
aktivitas yang dilakukan dalam proses bisnis production. Nah, untuk melakukan proses bisnis production ini dibutuhkan dua komponen. Komponennya apa, teman-teman? Komponennya apa untuk production? Routing dan bill of material. Ya, benar sekali. Routing dan bill of material. Bill of material itu apa? Apa Material kemarin? dan submaterial pembentuk barang. Ya, benar sekali. Ya, jadi material dan submaterial pembentuk barangnya. Sementara kalau routing, Alur kerja produksi. ya benar sekali Mbak Arum. Ya, routing itu berhubungan dengan alur kerja, proses pembuatan barangnya seperti apa. Ya. Nah, itu komponen untuk production, proses production. Sementara organisasi elemennya ada tiga di sini. Ada production plan, ada planning plan, dan ada MRP area. Nah, itu ya logistik. Ya, jadi logistik ada tiga, procurement, sales order management, dan production. Nah, sekarang kita masuk bagaimana hubungannya atau relationship yang terjadi gitu. Nah, di sini bagian ini menunjukkan adanya relationship atau hubungan antara procurement dan sales. Ya. Jadi antara pembelian dan sales, penjualan. Ya. Dalam urusan pembelian dan penjualan pasti berhubungan dengan siapa? Customer. Ya. Di procurement maupun sales pasti ada hubungannya dengan customer. Di samping berhubungan dengan customer juga berhubungan dengan vendor. Makanya di sini dikatakan bagaimana hubungan antara customer dengan vendor ketika di procurement maupun di sales. Nah, di sini nampak yang di sisi kiri ini adalah tahapan-tahapan procurement. Di sisi kanan ini tahapan-tahapan sales order management. Nah, hubungannya kalau kita lihat ketika kita menentukan such determination di procurement, di situ kan kemudian dikeluarkan RFQ ya, request for quotation. Nah, request for quotation ini, request for quotation atau permintaan penawaran, ini ketika di penjualan itu akan berhubungan dengan adanya quotation, penawaran. Ya, penawaran. Jadi ada hubungan antara procurement dengan sales order. Kemudian hubungan yang lain, quotation di sales order. Ya, quotation ini kan sebagai dasar untuk membuat sales order kan ya. Ketika di sales order management ini akan di-maintain, ya, akan dikelola quotation ini untuk digunakan dasar memilih suppliernya ketika di procurement gitu. Jadi ada hubungan kan antara procurement dengan sales order management. Demikian pula ketika kita membuat purchase order ya, pada procurement, purchase order ini nantinya akan menjadi sales order di sales order management. Gitu. Kemudian ketika di sales order management ada good issue, maka good issue ini ya tidak lain adalah merupakan good receipt ketika di procurement. Jadi dua-duanya akan mempengaruhi dokumen materialnya ya, baik ketika good receipt maupun good issue ini. Kemudian ada billing ya atau invoice. Istilahnya kalau di sales order kan billing ya, tagihan. Nah, itu sama dengan invoice yang ada di procurement. Ya. Kemudian demikian pula payment, ya, pembayaran. Di sales order itu merupakan incoming payment, sementara kalau di procurement itu merupakan outgoing payment.
Jadi itu eh, hubungannya ya. Ada hubungan antara procurement dan sales order management. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana hubungan antara procurement dengan sales untuk skenario bisnis retail, bisnis eceran. Kalau bisnis eceran itu kan eh, dia melakukan penjualan ya, jadi pengecer langsung ke customer gitu ya, B2C gitu kan, jadi bisnis ke customer. Maka yang paling terkait itu di sini adalah ini. Ketika terjadi good receipt ya, di procurement, ya, good receipt berarti di situ materialnya akan disesuaikan, maka ini uh, material yang diterima di procurement inilah yang akan dikirimkan ya, ketika kita ada di sales order management. Di sales order management kan ada delivery kan ya. Jumlah delivery-nya berapa ya sesuai dengan good receipt dari procurement ini. Jadi ini ada keterkaitan. Gitu ya. Itu keterkaitan atau relationship antara procurement dengan sales. Selanjutnya, ya, keterkaitan atau relationship antara procurement dengan production di bisnis manufaktur. Ya. Jadi bisnis manufaktur itu bisnis yang melakukan proses produksi. Ya. Ya, itu yang paling terkait itu ketika ini good receipt dengan material staging. Ketika kita melakukan good receipt di procurement, ya, ada procurement kan berarti kita melakukan pengadaan barang-barang, ya. Itu barang-barang inilah yang nanti yang kita persiapkan untuk ini material staging-nya. Material staging itu kan penyiapan barang-barang yang mau dilakukan proses produksi. Jadi keterkaitannya ada di sini. Good receipt yang ada di procurement itu sejumlah good receipt-nya berapa, itu yang kemudian akan kita persiapkan untuk proses produksi di production. Jadi ini ada keterkaitan. Nah, itu keterkaitan antara procurement dan production di skenario manufaktur. Kemudian yang terakhir, integrasi antara ketiganya, ya, antara procurement, sales order management, dan production itu digambarkan seperti ini. Contohnya, good receipt ya, di procurement, ya, good receipt-nya berapa, itu yang sejumlah berapa, itu yang nanti akan di-delivery ya, oleh bagian sales order. Nah, hasil delivery ini yang nanti tidak lain juga adalah hasil dari good receipt di bagian production. Ya, jadi ini jumlahnya sama ini. Good receipt yang di procurement, good receipt yang di production, dan yang akan di delivery di sales order itu sama. Nah, itu ya, bagaimana proses integrasi antara procurement, sales order management, dan production. Gitu ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada enggak? Ada pertanyaan enggak, teman-teman? Ada, Bu. Oke. Nah, silakan dibuka Google Classroom ya. Silakan teman-teman dibuka Google Classroom-nya. Silakan sekarang dibuka Google Classroom-nya. Nah, di Google Classroom itu saya sudah upload materi suplemen untuk integration logistik yang tadi saya jelaskan, dan saya sudah buat suplemennya dalam bahasa Indonesia.
Nah, silakan nanti teman-teman baca ya, dipelajari ya. Mudah-mudahan bisa mendukung, bermanfaat ya untuk memudahkan dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua, tadi di Google Classroom saya juga sudah upload kuis tentang ERP. Tolong kuis itu diisi ya. Silakan dibuka sekarang diisi. Saya kasih waktu 10 menit. Ya, silakan, monggo diisi kuesionernya. Sebetulnya nggak sampai 10 menit, cuma cuma sedikit kok. 5 menit aja udah selesai itu. Silakan untuk diisi dulu. Kuisnya di mana ya, Bu? Di Google Classroom. Nggak ada ya, Bu. Hah? Masa nggak ada? Cuman cuma materinya doang, Bu. Bentar-bentar, tak lihat dulu. ERP ini kelas C ya. Sebentar deh, ditunggu sebentar lagi. Udah masuk 10 kok, Bu. sudah. Udah. Ya, oke. Silakan diisi. Untuk tahunnya diisi yang tahun 21 ya. Teman-teman kan angkatan 22 toh. Pilih aja yang tahun 2021. Bu, ini angkatannya diisi 2021 ya berarti? Ya, 21.
Oke, udah semuanya ya teman-teman? Halo, Sudah, Bu. udah ya. Tolong ini Akila, Akila Konita, ada nggak ini? Akila, Hadir, Bu. hadir. Nah, itu tolong disesuaikan itu. eh, Namanya di rename pakai nomor presensi. Kemudian Daisuke. Daisuke, halo. Hadir, Bu. Ya, diganti itu di Oh iya, rename. Bu. Muhammad Fazil, ada enggak? Iya, Bu. Ada. Di rename. Namanya Siap, Bu. dikasih nomor. Terus Muhammad Nur Ihsan. Oke, baik, Bu. Assalamualaikum. Ntar, Bu. Sebentar ya, Ya, Bu. Ini mau yuk digantikan. diganti dulu. Nah, saya mau tunjukin. eh, Nah, ini materi yang saya upload ya, yang sudah diupload di Google Classroom. Ini adalah materi suplemen dalam bahasa Indonesia ya, yang sudah saya buat. Silahkan teman-teman pelajari ya, mudah-mudahan bisa membantu dalam pembelajaran teman-teman. Eh, ini suplemen terhadap apa yang sudah saya jelaskan tadi ya, integrasi dalam logistik. Ini saya buat dalam format bahasa Indonesia ya, mulai dari modul procurement ya, tahapannya seperti apa, terus dilanjutkan dengan integration modul procurement dengan modul sales ya. Setelah itu dilanjutkan dengan integrasi antara modul procurement dengan modul production ya. Dan beberapa ini sudah saya highlight, artinya perlu mendapatkan perhatian di situ ya. Kemudian dilanjutkan dengan modul sales ya. Aktivitasnya seperti apa ya, kemudian diikuti dengan bagaimana integrasi antara sales dengan procurement. Ya. Kemudian yang terakhir adalah modul production. Ya. Tahapan-tahapan modul production. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk membantu teman-teman dalam belajar. Nah, materi kita untuk OTS itu mulai dari unit 1 sampai unit 4 ya. Sampai ini integration di logistik ini. Ya, karena unit 4 itu kan membahas tentang logistik secara keseluruhan ya, mulai dari procurement, sales order management dan production. Begitu ya, teman-teman. Ada pertanyaan enggak? Oke, sekarang kita lanjut dengan melakukan review kuis yang sudah kita kerjakan sebelumnya ya, kuis-kuis yang sudah kita atau teman-teman kerjakan sebelumnya. Silahkan bisa dipandu Kak Anke atau Kak Dinda, monggo. Saya, Ibu. Oh ya, monggo Kak Anke. Udah di ini ya, udah di kuis semua ya tampilannya. Udah kelihatan ya teman-teman? Sudah. Ya, silakan. Nanti cepet-cepetan ya untuk menjawab biar teman-teman ada nilai poinnya tambah. Untuk nambah nilai nih. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita mau review kuis dari kuis pertama sampai yang terakhir yaitu production. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama yang di introduction. SAP stands for, yang bisa jawab raise hand ya di Zoom-nya. Gladys.
System, application, and product. Yang B. Oke, ada jawaban lain mungkin? Oke, jawaban yang benar adalah B ya. Jadi System, Application, and Product in Data Processing. Dinda boleh minta tolong nggak kalau yang ada yang raise hand siapa? Itu nggak kelihatan soalnya. Oke, aman-aman. Oke. Selanjutnya, the common field is used to. Oke. Ratih Ayu, Yang di insert column, including transaction cost. yang delta. Iya. Oke, jawabannya ya benar. Next, to access the technical information for a field in transaction, a user must perform the following. Romi Surya, Yang E, Kak. oke, jawabannya benar ya. E. Selanjutnya, a favorite folder in SAP. Apa aja sih isinya kecuali Ratih Ayu, Kecuali yang email address. apa? Yang cek email address. Oke, jawabannya benar C. Next adalah the following information can be found in status bar. Kecuali Ezra, Respon time, Kak. respon time. Jawabannya E ya, database type. Next, /E itu gunanya apa sih? Harum, delete currency system, Kak. C. Oke, benar. Selanjutnya, the following is used to the possible entries. Siapa dua nih? Ratih. Oke, Rati apa? Yang kalau nggak salah F4 ya Kak, kalau nggak salah F4. Yakin jawabannya? Iya. Oke, yang benar ya F4. Oke. Selanjutnya, the following fields are displayed during the initial SAP login screen, kecuali paling sering nih. Ezra, Server name. oke, benar. Selanjutnya, when multiple logouts occur, SAP system shall display the following warning, kecuali user ya. Yang B, Kak. Ada jawaban lain? Anissa boleh? Boleh. Yang D, Kak. Yang D, oke. Ada jawaban lain? Yang E. Siapa yang jawab E? Siapa? 28 tadi. Siapa, Din? Ini ada tadi open mic siapa ya yang nomor 30 kalau nggak salah. Bukan 30 deh. Siapa tadi yang open mic? Ratih Ayu deh kalau nggak salah. Iya, 28. Apa Tadi Rati Ayu? jawabannya apa? Yang none of the above. None of the above. Yang E. Oke, jawabannya yang benar adalah
Yang E ya, semuanya ini termasuk. Nanti kalau misalnya kalian di clicking ada yang kayak gini, itu ada informasi kayak gini. Oke, dari terakhir, paling basic, paling sering digunakan, Anelia. Yang A, Kak. Oke, jawabannya benar yang A. Oke, kita lanjut ke yang kedua yaitu SWC. Boleh diturunin dulu raise hand-nya. Oke, yang kedua, yang dari SWC. Waduh, siapa nih yang satunya? Gak kelihatan. Muhammad Fazil sama Anelia, boleh jawabannya? Jawabannya user, Kak. User. Kita lihat yang benar finance department ya. Oke, next. The following parts of the organization elements. Kecuali Anissa. Bisa. Transaction, Kak. Oke, apa Anissa? Transaction. Oke, benar transactions. Selanjutnya, one of the following fields in the customer master maintained in the sales area. Fazil. Fazil. Shipping, Kak. Shipping condition. Oke, benar jawabannya shipping condition. Selanjutnya, sales organization in SAP responsible for Ezra. Location in plan. Yang benar negotiate price and sales term to the customer ya. Selanjutnya, di example of distribution channel. Tadi yang benar apa, Kak? Yang benar itu yang location in plan. Sorry, negotiate price. Siapa yang duluan? Yang Anissa yang duluan, setelah itu yang Putri Dwi Nabila. Ya, Anissa. Wholesale, Kak. Bisa. Oke, benar. Selanjutnya, a company code di SAP. Ratih. Legal independent accounting unit. Oke, benar. Selanjutnya, one of the following organization units in the part of sales area. Putri. Putri Dwi Nabila. Aku ganti ya. Distribution channel, Kak. Oke, benar. Selanjutnya, Anissa. B, Kak. Apa? B, distributing different types. Oke, benar. Customer master consists of Surya. Yang D, Kak. Oke, benar. The system shall propose data relating to the material description from. Siapa duluan? Nasiwa, Ausyaf. B, Kak. Apa? B.
Bravo. Oke, benar. Oke. Bentar ya. Oke, selanjutnya yang procurement. After good receipt in transaction relevant to material valuation, the system creates at least one accounting document that records the effect of the goods moving on account payable. Muhammad Atala, True. ada jawaban lain? Ada yang berbeda pendapat? Oke, yang benar itu false ya. Selanjutnya, good receiving personnel can confirm the receipt of goods simply by the entering blah 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 number. Good receipt. Anissa, Purchase order document. oke benar. Selanjutnya, the following are true regarding invoice verification, except, kecuali. Atau menjawab. Apa yang sebelumnya ini? Oh, Anissa. The system updates. Yang benar B ya. An invoice document is the only document generated by the system. Payment verification creates a link between procurement and financial accounting for payment. True or false? Harum? False. Yang benar true ya. Oke. Selanjutnya, during the good receipt process, the user can use the following document as a reference. Ezra? Purchase order. Oke. Selanjutnya, the following are the basic procurement cycle, kecuali F-Mon, Source determination. source determination. Yang benar good issue ya. It is possible to create a purchase document by referencing the following documents. Except, siapa ini? Muhammad Fajar. Request for question, Kak. Request for quotation. RFQ. Yang benar material dokumen lah. Muhammad Atala boleh di itu ya kalau nggak jawab. Selanjutnya, the following are the advantage of good post. Please, Anissa. None of the above. None of the above. Tuh. Oke, selanjutnya a formal request requesting a vendor supply certain goods or service is called F-Mon. Request for quotation. Purchase order ya, benar. Terakhir, material document is created in the background upon completed the following transaction. Fazil, Invoice verification. yang benar good receipt ya. Oke, selanjutnya kita ke sales order management. Sales area consists of Anelia, Yang D, Kak. sales organization. Oke, benar. Selanjutnya, when a good issue is posted, the delivery document and accounting document is created in financial accounting. Harum,
True. Tuh, true. Selanjutnya, which of the following is the correct answer for the sales order? Romi Surya, Yang A. ada jawaban lain? Siapa duluan, Din? Fmon. Afmon? D, Kak. Oke, jawabannya benar D ya. Delivery dulu baru picking. Selanjutnya, document flow only show the status of the order document. Betul apa salah? Fazil, True, Kak. false. Salah ya. Nggak apa-apa. Selanjutnya, what are the two documents that can be referred of processing the billing document? Fmon, C, Kak. yang C. Oke, benar. Selanjutnya, the following document is created upon completion of the billing process. Siapa ini? Anelia. Yang B, Kak. B atau D? B. Bravo. Yang benar C ya, accounting documents. Selanjutnya, the following document is created upon completion of the billing process. Sama ini tadi. Ada yang menjawab lagi? Siapa duluan, Din? Ezra. Delivery document. Accounting document. During good issue, the following activities take place in the background, kecuali Faula boleh. siapa, Din? Faula. Paula. Jawabannya yang C, Kak. Material dokumen. Oke, benar. Selanjutnya, outbound delivery can be created by referencing the following document. Melinda. Itu Kak, D. Ini all of the above. Yang benar A ya, self order document. Oke, selanjutnya, process which involve taking materials from storage and preparing them for delivery is called Romi Surya. Picking, Kak. Ya, betul, picking. Oke, terakhir dari production. Ezra boleh diturunin, oke. Pertama, master data is required in production execution of jurusan tadi, Harum, Bentar. Iya, A. Oke. Benar A ya, routing and bill of material. Kedua, goods movement of components required for production execution from storage location to the factory is called Anissa. Yang B, Kak. material staging. Let's Betul ya, material staging. Selanjutnya, the activity connects, bla bla bla, no, 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 no. Fmon ya. Iya, Fmon. Oke, Fmon apa? Marketing department.
Demand management ya, yang benar. Selanjutnya, master data that describe relationship between material and sequence of work. Melinda. A kak, routing. Oke, routing. Selanjutnya, the following function are executed after posting the good receipt. Kasila. Yang C, Kak. Yang benar all of the above ya, semuanya termasuk karena good receipt. Selanjutnya, Ocha. B, Kak. yang benar adalah none of the above, semuanya termasuk ya. Selanjutnya, Melia. Sorry, Melinda maksudnya. Good issue kak. good issue. Yang benar good receipt ya. Bisa dibedakan ya teman-teman, good issue sama good receipt. Takutnya nanti besok ujian kebalik, jadi diperhatikan lagi ya. Selanjutnya, MRT. Muhammad Diofikasya. True. Yang benar itu adalah false. Itu ada di modul, kalau nggak salah bisa nanti di highlight tentang MRT. Selanjutnya, Tiga belas. Bill of material. oke benar. Terakhir, Fmon. True. apa? True. Jawabannya adalah true. Oke, benar. Oke, sebentar. Aku stop share bentar. Oke, Oke, teman-teman, for your information aja. Jadi, ujian nanti itu belum ada ketentuan untuk boleh masuk atau tidaknya 75%. Tapi aku mau highlight sedikit aja. Kalau kalian udah absen lebih dari 3 kali, itu kalian untuk UAS udah nggak boleh, uh, udah nggak boleh join UAS. Contohnya nih kayak Ananda nomor 17 nih udah 3 kali absen. Kalau dia misalnya absen sekali lagi, dia UAS itu udah nggak boleh. Terus siapa lagi nih udah 3 kali? Kayak Romi Surya udah 3 kali. Terus yang misalnya udah 2 kali, kalian punya kesempatan 1 kali lagi buat nggak hadir. Jadi harap diperhatikan aja presensinya. Terus untuk susulan, kalau misalnya kalian nggak hadir di pertemuan sebelumnya, kami para atlet sangat mengharapkan kalian untuk menghubungi para atlet karena kita nggak ngehandle kelas satu aja, kita ngehandle beberapa kelas. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa aku nggak masuk pertemuan sebelumnya, boleh hubungin Aslab buat ikut susulan. Jangan kita yang apa ya, kayak kita cuma memfasilitasi aja. Tapi kalau kalian merasa nggak perlu susulan sih nggak apa-apa. Tapi resikonya adalah nilai kalian tuh bakal turun banget. Jadi aku juga mohon banget kalau misalnya
ada dosen menjelaskan atau ada question atau pertanyaan itu boleh banget disampaikan. Terus jawab kayak gini juga dapat poin, itu bisa bantu ke nilai clicking kalian. Terus untuk ujian besok itu kalian cuma boleh membawa modul. Jadi catatan di luar modul, misal kayak di kertas di luar modul itu nggak diperbolehkan. Jadi nanti saat di ruangan kalian cuma bawa modul, kartu ujian, KTM sama bolpen. Jadi kalau misalnya kalian punya catatan di luar modul itu nggak diperbolehkan dimasukin ke modul. Apa kalau kayak misalnya kertas baru terus kalian staples itu nggak dibolehin ya Din, kayaknya ya Din. Pokoknya di luar Iya, modul. nggak boleh. Nah, takutnya nanti dianggap sebagai kecurangan daripada kalian eman-eman, mending kalian kalau mau ada catatan tulis aja di modul atau enggak di highlight modulnya boleh banget, itu bantu banget ke kalian. Eh, dan untuk ujian itu pertanyaannya based on kebanyakan dari kuis. Jadi insya Allah pertanyaan dari kuis. Dan ujian selanjutnya juga dari kuis. Jadi mungkin jadi perhatian juga saat pembahasan kuis boleh dicatat. Mungkin dari Dinda ada tambahan. Aku mau mempertegas lagi aja soal modul tadi. Jadi benar-benar cuma modul doang ya teman-teman, termasuk print-printan. Siapa tahu teman-teman ngeprint kemudian selipin di dalam modul pun itu juga nggak boleh ya. Takut nanti teman-teman ketahuan pas ujian modulnya diambil, teman-teman udah nggak bisa ujian lagi. Mungkin ada pertanyaan tentang ujian atau apa? Mau tanya Kak, itu Boleh. berarti ujiannya pakai komputer dari kampus gitu ya, atau gimana? Iya, nanti kita ujiannya di lab seperti biasanya ya kayaknya kalau sesuai jadwal. Ya nggak sih, Din? Aku nggak ngawas ini sih. Iya, benar-benar. Ntar kita ujiannya di lab. Nanti labnya tergantung ada di jadwal ini, jadwal UTS. Biasanya kalau semisal kita kelas di lab F, bisa jadi nanti kita ujiannya di lab yang lain gitu. Tapi tetap di lab kok. Makasih Kak. Ada lagi? Oh ya, sama outfitnya jangan kayak di rumah. Kalau bisa pakai sepatu ya, karena dari koordinator ujian juga menekankan outfitnya seperti perkuliahan biasa. Apalagi yang sering pakai Crocs, aku pernah lihat pakai Crocs itu kalau bisa jangan ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke DVD. Ya, terima kasih Kak Angke, Kak Dinda. Ya. Nah, itulah teman-teman tadi ya kita udah lakukan review untuk kuis ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat itu untuk menyiapkan UTS nantinya. Jadi UTS itu nantinya diselenggarakan di lab. Ya, jadi UTS-nya langsung pakai komputer. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk menjawab langsung di komputer. Nanti oleh kemudian hanya diperbolehkan sekali lagi untuk membawa atau membuka textbook aja. Selain itu tidak diperbolehkan sama sekali. Jadi silakan dipersiapkan, mumpung masih ada waktu, mulai sekarang dibaca-baca gitu ya. Jadi ketika waktunya masih agak longgar, kita biasanya kalau belajar dengan santai itu lebih mudah masuk ya.
dibandingkan dengan belajar dalam kondisi sempit, terdesak gitu ya, itu susah masuknya. Ya, silakan mulai sekarang dibaca-baca. Nah, materi UTS-nya kan mulai dari unit 1 sampai unit 4 ya. Jadi sampai hari ini materi kita ya, logistik termasuk integration-nya tadi itu. Jadi nanti ujiannya langsung pakai komputer ya, teman-teman jawab di komputer, sehingga nanti waktunya akan dihitung mundur ya, ada waktunya gitu. Walaupun open book ya, teman-teman tetap harus belajar ya, karena open book pun kalau nggak siap juga malah menjadi susah sebetulnya ya. Jadi tolong dipersiapkan sejak sekarang. Nah, itu tadi teman-teman pertemuan kita terakhir menjelang UTS. Ya. Saya ucapkan selamat belajar. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama itu bisa terlaksana dengan baik dan teman-teman mendapatkan nilai baik semuanya. Ya. Kemudian terima kasih untuk Kak Anke dan Kak Dinda yang sudah mendampingi semuanya ini ya, sehingga semuanya berjalan dengan baik, lancar gitu ya. Mudah-mudahan barokah untuk semuanya. Sebelum kita akhiri mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman dipersilahkan. Ada nggak? Tidak ada. Eh, Presensi sudah ya, Kak Anke ya. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita bisa akhiri pertemuan siang hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selamat belajar ya.